Pemirsa, kembali ke dialog kita. Masih dalam kita coba bedah putusan perkara akan investasi Temasek di Indosat dan Telkomsel. Nah, kita ingin bertanya dulu kepada Pak Iqbal dari KPPU karena dikatakan bahwa 30 triliun kerugian yang dialami oleh masyarakat pengguna. 30 triliun, Pak. Angka yang besar, dari mana datangnya, Pak? Ya, jadi di dalam kasus Temasek ini kita melihat bahwa ada memang terjadi consumer loss ya. Ya. Consumer loss di dalam perhitungan dari persaingan usaha bisa dihitung berdasarkan kepada teori ekonomi. Ya. Di mana kalau ada struktur pasar yang monopoli, maka akan terjadi kerugian bagi publik atau konsumen. Kalau dihitung berdasarkan kepada teori yang menimbulkan deadweight loss ini, maka angka yang diperoleh itu sangat besar, lebih dari 100 triliun. Nah, ada juga pendekatan yang kedua yang dilakukan adalah dengan melihat return on equity dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, kita di KPPU melihat bahwa ROE daripada Temasek atau dari Telkomsel dengan Indosat itu cukup tinggi. Gitu. Ambil saja di Telkomsel itu ROE-nya 55% gitu loh. Okay. Satu bisnis yang menggiurkan 55%. Sekarang cari bisnis untung 10% aja udah. Dia kok bisa 55% gitu, Pak? 55%. Nah, berdasarkan kepada data-data yang kita terima dari mereka sendiri, kita lihat dari ROE-nya setiap tahun seperti apa, kemudian kalau kita lihat penurunan dari 55 ke misalnya 45, ke 35, ke 25 seperti apa, maka berdasarkan ekstrapolasi yang dibikin, maka kita menyimpulkan terjadi consumer loss itu antara 14 sampai 30 triliun. Oh, jadi tidak fix juga 30 triliun. Ya, karena berdasarkan pada kalau kita misalnya ini turun berapa. Ada Jadi simulasi ada simulasi yang kita bikin berdasarkan kepada kita juga tanya pada mereka, pada pelaku usaha di telekomunikasi, berapa sih yang wajar katanya. Okay. Mereka mengatakan ya kalau sampai 20% masih wajar. Okay. Jadi antara 20 sampai 55% inilah satu consumer loss itu gitu. Jadi Bapak mengambilkan asumsi dari situ ya. Sekarang pertanyaannya begini, Pak. Salah satu katanya yang saya dapat dari media massa mengatakan bahwa solusinya adalah bahwa Temasek harus memilih tetap di Indosat atau tetap di Telkomsel begitu, Pak ya. Seolah-olah ini yang lalu kemudian menimbulkan ada juga polemik bahwa loh kok begitu ya pemerintah dalam hal ini KPPU kok melihatnya bahwa membatasi investasi dalam hal ini investasi asing gitu kan, Pak. Kok orang sudah invest, sudah tanam duit, sudah dianggap membantu iklim investasi di Indonesia, kemudian mau diusir. Apakah hanya itu, Pak, solusinya atau memang solusi saat ini atau bagaimana itu, Pak? Harus keluar dari salah satu gitu. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa dampak dari persaingan yang tadi mulai daripada tidak adanya persaingan, tingkat konsentrasi yang tinggi, adanya perusahaan yang melakukan price leadership, adanya ekses daripada price itu, ekses daripada margin yang tinggi, kemudian juga menimbulkan consumer loss. Ini semua terjadi karena adanya cross ownership. Gitu. Tidak bisa dibikin regulasi, Pak, mungkin yang membatasi? Ya, sebetulnya kalau sekiranya dari awal ada regulasi yang mengatakan bahwa di industri telekomunikasi ini dikembangkan kebijakan single present policy, itu sebenarnya KPPU barangkali nggak perlu turun tangan. Okay. Nah, tetapi karena ini belum ada dan ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi konsumen dan juga untuk pertumbuhan industri telekomunikasi sendiri, ya kita harus melakukan satu langkah yang koreksi gitu, langkah koreksi. Okay. Nah, disinilah sebenarnya inti atau makna yang harus kita ambil dari putusan KPPU bahwa kita di Indonesia inilah harus mulai menata industri ini agar pertama konsumen tidak dirugikan, industri ini bisa tumbuh berkembang dengan bagus. Oke, nah ini menarik nih, Mas Heru, saran dari BRTI, Mas. Apa yang bisa dibuat atau apa yang harus diperbuat pemerintah supaya ini bisa ditata sehingga tidak menimbulkan kerugian daripada perilaku-perilaku yang katanya dituduh dalam tuntutannya dan diputuskan bahwa terjadi monopoli, Pak. Gimana? Ya, kalau kita melihat memang tarif kita ini, kalau kita lihat dari segi tarif ini cukup tinggi. Kita ini nomor 2 di Asia Pasifik. Gitu. Cukup tinggi ya tarif cukup kita. Tinggi. Walaupun kita lihat di berbagai iklan bahwa katanya tarif 0, tarif Rp1 gitu. Ya, ini mungkin hanya akhir-akhir ini saja gitu. Tapi dalam beberapa tahun memang kalau kita lihat cukup tinggi lah. Okay. Karena ini kan juga Pak Iqbal juga udah mulai ngomong ke media, BRTI juga sudah mulai
ancang-ancang untuk membatasi tarif batas atas segala macam. Batas Itu juga atas diatur, ya. mereka juga masih memperhatikan hal itu, termasuk juga mungkin masih ada yang gimmick-gimmick aja gitu ya. Tapi betapapun tarif kita ini cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat memang dalam perjalanan formula tarif yang dikeluarkan pemerintah untuk telepon tetap memang ada price cap gitu. Tapi kalau misalnya untuk telepon seluler lebih ke floor price. Kita tidak bisa melihat bagaimana sih margin yang harus diambil operator seberapa besar segala macam. Mungkin Pak Iqbal yang bisa mengevaluasi gitu ya. Karena ini kita melihat bahwa ada satu kompetisi yang belum sempurna gitu ya. Maka kedepannya kita akan mengeluarkan satu peraturan menteri yang membatasi tarif batas atas gitu. Tarif batas atas berdasarkan suatu tarif tetap atau formulasi? Formula. Jadi memang kita tetap formula. Jadi untuk batas atas tarif lintas operator itu terdiri dari biaya interkoneksi, retail activity cost untuk pemasaran, untuk distribusi segala macam, dan memang margin yang boleh diambil oleh operator gitu loh. Kalau sekarang ini kan margin ya mungkin kalau kita lihat dari EBITDA marginnya kan cukup tinggi gitu ya, sampai di atas 50% gitu loh. Memang kalau misalnya peraturan itu ditetapkan tadi, diatur dengan ketatnya, kan Temasek bisa mengatakan bahwa kan kami nggak perlu mengurangi investasi baik di Indosat atau di Telkomsel. Anda melihat ini bisa mencapai solusi itu atau enggak? ya kalau mungkin kalau visi dari Depkominfo, BRTI Postel adalah bagaimana memberikan tarif yang murah kepada masyarakat gitu loh. Jadi memang undang-undang kita hanya mengisyaratkan bahwa industri telekomunikasi itu dibangun dengan iklim kompetitif dan persaingan usaha yang sehat. Kita tidak mempunyai satu tools untuk bagaimana mengevaluasi apakah ada persaingan yang tidak sehat, apakah ada monopoli di dalam industri ini. Mungkin wilayahnya Pak Iqbal untuk bisa jadi itu wilayah mengevaluasi KPPU hal ya. itu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita nantinya akan bahas juga. Nah ini, selain daripada masalah harga, sebenarnya saya pikir juga termasuk saya sendiri atau pemirsa dimanapun berada sering merasakan bahwa ada kurang daripada pelayanan operator-operator, baik itu blank spot, baik itu juga kadang-kadang kita susah untuk menelpon, terputus tiba-tiba. Nah ini domainnya bagaimana, kita akan bahas setelah yang satu ini.